A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semua para murid dan santri, juga para pemirsa. Untuk video dengan judul Menuju ke Depan, terlalu misteri, terlalu padat hal-hal catatan file alam dibuka oleh guru, sehingga sampai ngimbas kepada frekuensi yang di ruangan guru, sehingga alhamdulillah sedikit sudah diambil oleh guru karena sangat sulitnya batasan-batasan waktu yang harus frekuensi yang dilampaui oleh guru. Namun untuk menindaklanjuti dan sekaligus untuk menerangkan dari video-video tadi, pada kali ini video dengan judul Satu Langkahku. Para murid dan santri dan pemirsa dimanapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berkaitan dengan video guru yang lain yang menerangkan tentang sejarah, tentang Islam, tentang ilmu Islam, tentang Quran, dan tentang banyak hal. Namun melalui video ini, guru sudah menyampaikan, aku sanggup dikritik siapapun karena aku sebagai penceramah, ya. Tapi guru menasihatkan paling tidak untuk bagi yang menyangkal apa yang aku sampaikan melalui video ini, tolong disiapkan ya, jangan hanya komentar-komentar yang tidak bermanfaat. Kalau mau menyangkal apa yang aku sampaikan, bekali ilmu dulu. Kalau toh para pemirsa ingin menyangkal apa yang aku nasihatkan, yang aku ajarkan atau yang aku sampaikan melalui video ini, bila kalian seorang Islam paling tidak minimal Anda harus khatam Al-Quran, ya. Yang dimaksud khatam Al-Quran adalah kalian harus paham mulai Al-Fatihah sampai yang terakhir harus klop, dan itu harus Anda paham artinya juga. Tidak usah maknanya dulu, yang penting Anda harus paham arti. Untuk mencapai yang disebut khatam dalam Al-Quran, Anda harus juga memahami huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sampai ya, namanya turutan. Kalau tadi turutan itu surat Al-Fatihah dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim dan ditutup dengan Amma yatasa'alun. Anda itu pun harus paham turutan itu apa, mengapa huruf ejaan atau hijaiyah itu dibuat 30. Nah, kalau sedikit itu paham, Al-Quran khatam, artinya mengerti, Anda harus membekali sedikit aja ilmu hikam, ya, tentang hukum-hukum. Tidak usah ngomong tajwid, yang penting hikam dicukupkan. Terus Anda kalau mau membantah atau menyangkal ilmu yang aku sampaikan, Anda minimal harus paham namanya ilmu usuluddin. Saya selaku guru, sebagai pembina murid dan santriku, boleh kalian menyangkal, tapi tolong disiapkan kemampuan dan keahlian Anda, ya. Jangan katanya loh, ya. Nanti masalah, yang masalah Anda bukan saya. Jadi paling tidak usuluddin paham, Al-Quran khatam, turutan khatam, dan artinya tahu, dan ilmu hikam itu aja, ndak usah barulah boleh menyangkal itu. Sehingga artinya sangkalan Anda nanti terjawab dengan tepat dan benar. Namun juga guru menyampaikan dan menyarankan, kalau toh Anda mampu atau berani atau bisa menyangkal ilmuku, ilmumu pun harus mampu diuji di dalam kebenaran, artinya di dalam perundang-undangan dan hukum dunia, terutama hukum negara dan hukum metafisika. Jangan hanya katanya loh, ya. Kalau Anda menyangkal apa aku nasihatkan, satu dalil, 2 ayat, 10 surat kalian sangkalkan, nanti yang masalah Anda, ya, itu nasihat guru. Boleh para pemirsa, para murid, juga para santri diajarkan menyangkal guru, boleh, ya. Memang itu sebagai cara guru untuk mendidik kalian, tapi yaitu syaratnya harus dipenuhi.
Jangan nanti menyangkal ilmu guru katanya. Kata siapa? Kata bapak saya. Bapakmu kata siapa? Kata mbahnya. Mbahnya siapa? Mbahnya, kancanya. Lah ya rusak itu nanti. Tidak boleh ya para murid, para santri. Sebagai disebut ilmu itu pasti tidak terbantahkan karena ilmu adalah ilmiah. Karena ilmiah itulah disebut ilmu, artinya rasional, tepat dan benar dan tidak terbantahkan. Ditinjau dari aspek hukum manusia, aspek hukum negara, aspek hukum alam, dan aspek hukum Tuhan. Jangan hanya ngomong aspek hukum Tuhan, ini qala Rasulullah, qala Ta'ala, lah kan tidak bisa, lah hukum negaranya gimana? Artinya kebenaran itu tidak terbantahkan. Itulah para murid, para santri diajarkan sedikit tentang kalau mau menyangkal ya. Bismillah dengan satu langkah di video ini dalam artian guru mulai melangkah satu tahap. Sesuai dengan mempersiapkan peradaban yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia dan menyikapi dengan pergantian presiden tahun 2024 Masehi. Masyarakat bergejolak, masyarakat mau mengadu kepada negara, negara pun tidak mampu melindungi sehingga terjadinya banyak hal ketimpangan di sana sini. Saling bermungsuhan, saling menghujat, saling berkelahi, negara pun juga dalam kebingungan. Dengan demikian, guru mempersiapkan satu hal yang kalian harus bawahi kurang lebih 2 bulan lagi ini nanti masuk dalam ranah yang disebut ibadah atau yang disebut Ramadan. Sebelum mempelajari ini, tolong dikaji kaset-kaset guru, keterangan-keterangan guru tentang Ramadan, tentang yang disebut puasa Ramadan itu. Para murid, para santri melalui video ini, karena video ini pun juga diekspos melalui YouTube sehingga dunia mampu mencerna dan mampu mendengar dan melihat. Demikian juga melalui video ini aku sampaikan kepada negara kerajaan Saudi Arabia dan kemungkinan yang juga pasti diwakili dari kedutaan besar kerajaan Saudi Arabia yang di Jakarta ya. Karena ini ada peradaban yang salah sudah aku urai dan sudah aku jelaskan dari videoku dengan perjalanan bangsaku yang panjang. Para pemirsa dimanapun berada, khususnya kalian bangsa atau kerajaan Saudi Arabia yang diwakili duta besar di Jakarta sana. Di dalam kehidupan yang diatasnamakan agama Islam, bahkan di negaraku ada aturan namanya puasa bulan Ramadan. Sedangkan di negara kita, di negara saya, Republik Indonesia, kalau manusia tidak mengikuti itu dihukumi dosa, bahkan dimasukkan neraka, bahkan diundang-undangkan sekarang di negara. Kalau tidak mengikuti itu bisa dipenjarakan karena dikecam aliran sesat. Diyakini dan diimani katanya diceritakan itu agama dari negara Anda. Para pemirsa khususnya dari negara kerajaan Saudi Arabia. Bisakah saya bertanya kepada kalian semua para raja dan semua aparat penguasa yang di Saudi Arabia? Dari manakah asalnya leluhur Anda kok bisa mempunyai kata Ramadan itu dari mana ya? Karena menurut ilmu pengetahuan dan pengertian dan sejarah, Ramadan itu bahasa leluhurku dari Jawa. Benarkah leluhurmu dulu itu dapat wahyu dari langit? Coba itu dipahamkan dan ini dikaji dan dipelajari, tolong disampaikan kepada dunia dan khususnya kepada bangsa negaraku. Benarkah kata Ramadan itu dari leluhurmu dapat wahyu dari langit? Video ini pun juga aku sampaikan kepada raja yang di kerajaan Saudi Arabia yang kemungkinan pasti diwakili di negara kesatuan Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Dari manakah leluhurmu memakai bahasa itu kok Ramadan? Mengapa ibadah kok ditaruh pada bulan yang ke-9? Lantas untuk menentukan kalender dan tanggalan, mengapa Anda memakai Hijriah
berstatus memakai pakem namanya Komaria. Sedangkan nama hari itu dari Jawa. Mengapa Senin kau rubah jadi Isnaini? Benarkah itu buatan leluhurmu? Mengapa Selasa jadi Salasa? Bulan Sapar kok dirubah leluhurmu jadi Safar? Terus setelah Ramadan, setelah bulan puasa, itu namanya ada bulan Syawal. Dalam catatan dunia dan sejarah, bulan Syawal itu kalender dari Jawa, bulan ke-10. Para pemirsa, khususnya kedutaan besar yang ada di Jakarta, kedutaan besar dari Kerajaan Saudi Arabia, dan raja yang ada di Saudi Arabia. Tolong ini dijelaskan kepada bangsaku, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Bagaimana bisa leluhurmu mendapatkan bahasa begitu banyak kok katanya dari langit? Sedangkan fakta dan sejarahnya agamamu bila dijalankan sampai sekarang di negaraku menjadi compang-camping, negaraku berkelahi, rakyat ini berkelahi gara-gara agamamu. Benarkah itu wahyu dari langit? Silakan diklarifikasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada banyak hal yang akan menampung. Ada Departemen Kebudayaan, ada Departemen Pendidikan. Coba kalender-kalender itu leluhurmu ngambilnya dari mana? Terus kalau toh memang Islam itu buatan leluhurmu atau Tuhan yang dari Arab, leluhurmu kok bisa menyusun syahadat, sholat, poso, zakat, kaji? Itu konsep dasarnya dari mana? Ini harus diterangkan dulu ya. Para pemirsa, khususnya kedutaan Kerajaan Saudi Arabia yang di Jakarta, yang menyusun 5 syahadat, sholat, sampai puasa itu Ramadan itu, siapa yang menyusun, dari mana substansinya? Kalau toh dari seluruh Arabia kalian yang ahli-ahli agama, yang ahli kitab, ahli Quran tidak mampu menerangkan itu, terpaksa ke depan agama akan aku kembalikan kepada bumi Pancasila agar tidak menjadi kerusakan di dunia ini yang lebih parah. Demikian sedikit sambutan satu langkah perjalananku kepada dunia dan kepada khususnya negara dan negara kerajaan Saudi Arabia. Semoga video ini mampu dicerna seluruh dunia dan mampu ditangkap dari kerajaan Saudi Arabia. Para murid, para santri, tentang kata Ramadan diulas, dan ini sebagai bukti bahwa sebenarnya kata Ramadan itu dari mana sudah aku terangkan. Bila digarisbawahi dari substansi perintah Al-Quran, benarkah yang dimaksud puasa Ramadan itu berhubungan dengan perintah-perintah yang ada di Al-Quran? Coba kalian pelajari di kitab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Substansi inilah yang dibuat acuan untuk memaksa manusia, memotivasi manusia untuk tidak makan dan tidak minum. Lantas yang dimaksud keterangannya Ramadan itu di mana? Lantas kalau toh memang Ramadan itu sudah ditentukan puasanya, untuk memakai satuan kalender, memakai kalender apa? Kalau toh memakai kalender bulan, bagaimana leluhurmu pertama kali membuat kalender berdasarkan bulan, berdasarkan Komaria? Pertama kali rumusannya bagaimana? Ini Anda harus mampu menerangkan di undang-undang dan di aturan hukum-hukum dunia yang berlaku. Jangan sampai aku yang dari Jawa, aku yang meneruskan leluhurku, kalian akan saya tuntut di hukum dunia. Itu nanti enggak lucu ya. Para murid, para santri diajarkan dulu dari apa yang diajarkan. Itu kan diterangkan hanya artinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam.
Hai orang-orang, kan begitu. Ditafsir orang yang beriman. Sebenarnya bahasa itu mudah, para murid, para santri. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba yaktubu kitab. Lah kalau orang Jawa ngomong kitab aja kok kadek yaktubu kitab itu gimana toh? Artinya password intelektual bahasa di Jawa. Nak ini kitab. Wahai muridku, wahai santriku. Ini loh nak kitab. Lah kok adek ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba yaktubu kitab. Lah ngomong kitab aja kok kutiba. Ini gimana? Itu artinya kan berbelit-belit. Artinya bahasa Al-Quran atau bahasa Arab tidak mampu masuk ke ranah substansi bahasa intelektual dari Jawa. Masuknya terlalu lama. Artinya bila ditarik kesimpulan sebagai manusia, sesungguhnya bangsa dari keturunan orang-orang pribumi Pancasila, kecerdasannya melampaui bangsa yang lain. Tapi mengapa Anda sekarang jadi bangsa yang terbodohkan? Bangsa yang berkelahi, bumimu yang makmur, kalian susah miskin berkelahi saling menghujat, najis halal dan haram. Sungguh jadi bangsa yang hina. Para murid, para santri, kalau Anda sudah mengerti ya ayyuhalladzina amanu kutiba dimaknai dikutip. Dikutip itu maksudnya deloken golek ono, carilah, pelajarilah. Kitab, yang dimaksud kitab itu bukan tulisan, para murid, para santri. Yang dimaksud yaktubu kitab. Kitab itu di dalam agama atau sejarah leluhur kita yang di Jawa, kitab itu ada dua. Maka kalian sering mendengar ada kitab kering, ada kitab basah, ono kitab garing, ono kitab teles. Yang dimaksud kutiba yaktubu kitab itu kitab teles, artinya kehidupan, artinya bangsa manusia, organ tubuh manusia, sejarah kejadian manusia. Maka di situ diterangkan dengan Ramadan. Roh adalah bayi, wadon adalah ibu. Kutiba alaikum isyam. Kutiba alalladzina min qablikum. Coba ya, ini sulit. Di dalam kitab ditafsiri min qablikum la'alakum tattaqun. Tatkala Anda mengerti Anda akan manusia yang takwa, ditafsiri oleh kitab kalau Anda berpuasa Anda akan menjadi orang yang bertakwa. Di situ yang ingin dikupas oleh guru pahami. Min qablikum la'alakum tattaqun ditafsiri oleh kitab. Min qablikum ditafsiri sebelum kamu. Itu bahasa dari mana guru min qablikum? Itu bahasa Jawa para murid, para santri. Min qablikum itu maknanya mingkem. Mingkem itu bahasa tubuh tertutup. Yang dimaksud min qablikum tertutup artinya orang tua kita yang sudah dilahirkan dan orang tua kita yang sudah tidak ada. Kelamin yang sudah melahirkan manusia sudah tertutup, sudah jadi manusia. Dan yang sudah meninggal itu dikatakan tertutup. Itulah yang disebut mingkem. Ditafsiri orang-orang sebelum kamu atau sebelum Anda. Sulitnya membuka password bahasa Quran kalau kalian bukan orang Jawa. Kalian yang Jawa pun tidak akan pernah tahu. Para murid, para santri. Kalau toh kepada mengacu substansi agama. Kalau toh manusia diajarkan dengan berpuasa 1 bulan. Diharapkan menjadi manusia. La'alakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Pertanyaannya. Sudah berapa ratus tahun di negara Republik Indonesia. Atau di negara mana yang sudah melakukan puasa Ramadan 1 tahun 1 bulan. Pertanyaannya. Benarkah kalau manusia itu sudah melakukan berpuasa itu, manusianya menjadi orang yang bertakwa? Satu contoh di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun kemarin sudah berpuasa. Tahun kemarin sudah berpuasa. Mampukah konsep itu merubah karakter manusia atau justru terbalik? Gara-gara terdogma memahami Al-Quran yang salah. Melakukan hal yang sia-sia. Faktanya sekarang lihat. Di politik, di sosial, di negara kita. Manusia semakin brutal, manusia semakin kejam, manusia saling menghujat, negara mau dirobohkan. Bila ditarik kesimpulan yang sangat sederhana aja, bahwa gagal program apa yang diajarkan, yang dimaksud puasa Ramadan.
Dari substansi saja sudah salah, sejarahnya salah, maknanya salah, ceritanya salah kaprah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.